Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan teman sejawat saya, Ibu Dewi Indriani, SPD GR. Beliau juga merupakan salah satu guru penggerak di sekolah ini. Baik Ibu, kita langsung saja. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, faktor apa sajakah yang menyebabkan kemampuan literasi numerik siswa di sekolah ini kurang? Oke, baik. Mungkin ini adalah salah satu masalah di sekolah kita ya Bu ya, yaitu kemampuan literasi. Memang nggak semua siswa, tapi ini merata bahwasannya literasi dan numerisasi di sekolah kita memang kurang. Ada beberapa faktor sih yang menyebabkan kenapa literasi di sekolah kita berkurang. Yang pertama adalah mungkin faktor dari siswanya ya. Tidak ada minat, motivasi untuk membaca itu sendiri, untuk berliterasi, baik literasi itu secara audio ataupun secara visual. Mungkin faktor yang kedua adalah media. Jadi media penyampaian Bu, menurut saya itu juga termasuk faktor. Misalnya nih, kalau misalkan ada himbauan tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin kalau di situ medianya misal berupa poster yang gambarnya itu menarik, mungkin itu bisa dijadikan sebagai solusi dari permasalahan ini gitu. Jadi faktornya yang kedua adalah media dari literasi yang harus kita tingkatkan. Jadi menurut Ibu solusi alternatif untuk penyebab masalah itu? Solusinya kalau yang pertama adalah kita sebagai guru mampu memberikan media itu yang menarik bagi siswa tentunya. Ya, media itu harus menarik mungkin. Kalau misalkan covernya udah bagus, otomatis anak itu merasa minat gitu ya. Oh ya, saya ini merasa, kalau ibaratnya kepo lah gitu ya. Siswa sekarang tuh ya saya pengen lihat ya. Misalkan gambarnya yang menarik itunya, kemudian dia dibuat dalam digital itu ya, yang dibagikan ke handphone mereka, itu lebih baik kayaknya. Jadi medianya yang lebih diperbaiki. Itu solusinya ya Bu. Selanjutnya untuk masalah yang kedua Ibu, hubungan antara guru dan orang tua peserta didik itu dalam terkait pembelajaran itu kurang. Jadi menurut Ibu faktor apa saja yang menyebabkan? Mungkin faktornya adalah komunikasi ya. Dalam hal ini yang pertama, faktor utama itu adalah komunikasi antara dalam hal ini antara guru sama orang tua. Jadi memang kalau komunikasi ini selalu ditingkatkan, terkadang anak juga nggak mau loh. Ada beberapa anak itu siswa saya nggak mau Bu orang tuanya terlibat sama gurunya, takutnya nanti apa-apa dilaporin gitu ya. Padahal nggak segitunya gitu. Jadi faktornya yaitu tadi komunikasi antara orang tua dan orang tua kurang. Kemudian menurut Ibu solusinya yang paling tepat untuk hal itu? Untuk solusinya, jadi karena tadi komunikasi antara guru sama orang tua berkurang, ya gimana caranya kita sebagai guru, kita yang mencari tahu informasi tentang kegiatan apa saja sih siswa kita, yaitu yang melalui orang tua. Jadi ditingkatkan lagi komunikasi yang antara kaitannya guru dan juga orang tua gitu. Baik, yang ketiga, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Faktornya apa saja penyebabnya? Faktornya kalau guru belum menerapkan inovasi pembelajaran, yang pertama itu adalah mungkin pengetahuan ya, banyaknya pengetahuan dari guru. Kalau gurunya menurut saya itu kurang pengetahuannya, ya mungkin dia inovasinya kurang gitu ya, nggak minat ke sana. Kalau apalagi yang kedua, jadi faktor guru juga belum menggunakan inovasi yang terbaru, mungkin seperti itu. Mungkin keterampilan juga, keterampilan guru juga menggunakan alat peraga ya Bu, kurang juga ya. Kemudian solusinya apa Bu menurut Ibu? Nah kalau solusinya, karena sekarang ini kan banyak ya sebenarnya, kalau kita buka aplikasi PMM itu kan banyak di sana tuh praktik baik orang lain. Sebenarnya itu bisa kita tiru loh, bisa kita contek. Oh iya, ternyata untuk pelajaran saya nih misalkan IPA,
misalkan tentang kelistrikan Iya. seperti itu. Oh, bagaimana sih supaya inovasi itu bisa terbaru? Ya kita bisa kok mengikuti pelatihan gitu ya. Terus melihat praktek baik orang lain yang bisa kita terapkan. Jadi solusinya kita seorang guru itu harus banyak cari pengetahuan sehingga kita bisa terampil itu tadi. Harus mau mengembangkan diri ya, Bu. Ya, betul. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran di kelas itu belum berbasis hot. Jadi faktornya apa yang menyebabkan itu? Kalau belum berbasis hot, karena memang hot itu kan udah tingkatnya menganalisis Iya. siswa maupun menganalisis gitu ya. Ya. Jadi kalau faktor penyebabnya yang pertama itu adalah dari intake siswa. Iya. Jadi dari dalam dirinya siswa, sumbernya siswa itu memang kalau yang dia belum memiliki pengetahuan yang tinggi, nggak rajin berliterasi Iya. itu tadi, ya itu merupakan salah satu sebab sih ya. Jadi intake siswa, kita lihat oh iya di intake siswa ini kemampuannya ini masih rendah ini gitu kan. Iya. Oh iya, gimana caranya kita bisa mengatasi itu gitu kan. Iya. Sehingga mungkin kita mungkin dari soal yang low dulu, kemudian Iya. soal yang mods, baru Iya. kita yang hot gitu kan. Itu juga butuh juga keterampilan guru untuk mengelolanya. Jadi solusinya Ibu? Nah, solusi supaya kita bisa menerapkan hot itu tadi, ya kita bertahap ya, dimulai dari low dulu, Iya. kemudian baru yang mod dulu. Itu tentunya butuh bimbingan kita Iya. bimbingan Harus lebih ke sering siswa. dicoba-coba soal yang hot Iya, ya Bu, betul. jangan selalu menggunakan soal lot saja gurunya ya. Yang terakhir Ibu, untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu belum maksimal. Faktornya apa? Masalah teknologi pembelajaran mungkin kayak faktor yang pertama adalah keterampilan guru itu Iya, sendiri ya. Tentunya kalau guru terampil, apapun bisa dicoba gitu kan ya. Nah, mungkin faktor yang kedua juga terkait sarana ya. Kita kan sekolah ini kan ada 14 kelas ya. Jadi saya pernah mengalaminya. Terkadang saya ingin misalkan menggunakan handphone, Iya. menggunakan proyektor, proyektor. dan itu LCD, masih ya. kurang gitu kan. Iya. Jadi proyektor kan cuma satu bu. Iya. Kadang rebutan, oh iya satu guru pengen pakai, sedangkan ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya itu jadi faktor kendala yang ya. kedua, jadi kendala sarana yang kedua ini. Jadi solusi alternatifnya harus seperti apa? Solusinya yaitu guru harus mencari kalau masalah digital, karena guru menurut saya itu kita guru tuh harus terampil. Iya. Sekarang kan anak-anak juga semuanya udah digital gitu ya. Anak-anak rata-rata tuh udah punya handphone semua. Jadi menurut saya guru harus meningkatkan kemampuan digitalisasi dalam pembelajaran. Cukup Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.